pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Aku harap semua sehat-sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah kita secara online. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah. Kiranya ibadah kita bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih atas hari ini dan nafas kehidupan dan kesehatan. Sebentar kami akan memulai ibadah sebelum belajar. Berkati kami supaya bisa mendengarkan jelas dan juga bisa mengerti seluruh isi firman-Mu. Berkati kami supaya tidak diganggu oleh roh-roh jahat yang bukan berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 38. Doa pada waktu sakit. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku, oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku, oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat
yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk rendam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui aku segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku mengisi karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asa mereka jangan beria-ria, karena aku jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan keselamatanku. Naiklah
Baik teman-teman dan guru semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mem Serpina, mari kita bersatu dan doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami lagi sedang ibadah. Kami terima kasih padamu Tuhan, karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah hingga saat ini. Tuhan, kami juga berdoa buat sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, bantulah kami supaya kami bisa memahami dan mengerti firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Mem Serpina yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami juga berdoa buat nanti kami akan belajar lancarkanlah BDR kami hingga pagi ini sampai siang nanti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapkan semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 7 dengan tema Hidup Berdamai. Kita akan membuka Alkitab kita dan membaca secara bersama-sama ya. Apakah sudah siap Alkitabnya? Judul perikopnya adalah Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan iringan 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnyalah dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu ia mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Nah, anak-anak kita di sini akan belajar hidup berdamai. Tapi sebelumnya nih, kita akan belajar bagaimana hidup berdamai dengan orang di sekitar kita. Ayo, siapa yang pernah seperti gambar berikut ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Nah, mungkin di antara kita pernah merasa kecewa, merasa sedih, merasa marah kepada adik, kepada kakak kita. Nah, seperti bacaan kita tadi tentang Esau dan Yakub. Kita akan perhatikan video berikut ini ya. Pada waktu itu, Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung karena pada waktu itu Ishak sudah tua dan matanya kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dia pikir itu adalah Esau, anak sulungnya.
Tetapi ternyata bukan. Itu adalah Yakub, saudara kembar dari Esau. Adik-adik tahu pada waktu itu karena Bapak Ishak matanya sudah tidak terlalu nampak karena dia sudah tua. Lalu datanglah Yakub karena ia disuruh oleh ibunya. Ia datang mendekat kepada Ishak ayahnya. Dia mau meminta berkat, padahal itu adalah berkat yang akan diberikan kepada Esau. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata ia menyamar seolah-olah Yakub adalah Esau. Pada waktu itu ibunya Ribka, dia mengolah atau memasak makanan yang enak seperti yang diinginkan oleh ayahnya. Ayahnya kan sebelumnya meminta Esau untuk ke hutan mencari hewan untuk dimakan, untuk dimasak, berburu. Nah, adik-adik, lalu ketika Ribka mengetahui bahwa Ishak ingin makan masakan yang diolah oleh Esau, maka Ribka pun memasak makanan yang enak dan dia mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya itu, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu ia menyuruh Yakub untuk memakai pakaian itu dan kulit anak kambing dipalutkan kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang tidak berbulu. Lalu seolah-olah bahwa ia menyamar menjadi Esau. Karena itu maka ketika ia mendekat, ketika ayahnya Ishak merabanya, Ishak berkata demikian, kalau suara seperti suara Yakub, kalau tangan seperti tangan Esau. Yakub menipu ayahnya, seolah-olah dia adalah Esau. Penipuan yang dilakukan Yakub adalah untuk mendapatkan berkat dari ayahnya. Lalu setelah Ishak selesai memberkati Yakub, Yakub keluar meninggalkan Ishak, pulanglah Esau dari berburu. Ia memasak makanan yang enak dan membawanya kepada ayahnya. Dia mengatakan, "Bapak, bangun dan makanlah daging buruan masakan anakmu ini, agar engkau memberkati aku." Tetapi Ishak ayahnya bertanya, "Siapakah engkau?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat, "Siapa yang tadi datang memburu binatang dan membawa makanan itu kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan aku telah memberkati dia. Dia orang yang tetap akan menjadi orang yang diberkati." Adik-adik tahu setelah Esau mendengar perkataan ayahnya, menangislah ia meraung-raung, sangat keras, hatinya sangat sakit. Lalu ia berkata, "Ya Bapak, berkatilah aku ini ya Bapak." Lalu ayahnya menjawab, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Akhirnya Esau menaruh dendam kepada Yakub adiknya karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Dan Esau berniat untuk membunuh adiknya. Lalu ibunya mengetahui hal itu dan memanggil Yakub, anak bungsunya, supaya ia pergi kepada Laban pamannya untuk tinggal di sana. Masing-masing akhirnya mereka menjalani kehidupan bersama keluarganya sendiri di tempat yang berbeda. Meskipun begitu, kedua orang bersaudara kembar ini tidak merasa tenang, seperti tidak damai hatinya karena persoalan waktu itu belum selesai. Akhirnya pada waktu itu Yakub mengirim utusan untuk melakukan perdamaian antara Esau dan Yakub. Di dalam Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20, di sana dikatakan bahwa Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub berinisiatif rindu untuk berdamai dengan kakaknya Esau. Nah, lalu ia pergi dan diiringi oleh 400 orang, dan ia pergi bersama dengan anak-anaknya, dengan budaknya, dengan istrinya untuk menemui Esau. Adik-adik tahu pada waktu itu Yakub berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu, kakaknya yang tadi bernama Esau. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub, lalu ia dipeluk erat-erat dan dicium, lalu menangis-nangislah mereka berdua.
saling bermaaf-maafan. Nah, kita sudah menyaksikan video tadi ya. Bagaimana jika kita berada pada situasi di antara Esau dan Yakub? Siapa yang tidak kecewa saat dikhianati oleh adik kandungnya sendiri? Itulah yang dialami Esau. Esau begitu marah setelah ia ditipu oleh Yakub. Pertama, ia telah berhasil membeli hak kesulungan milik kakaknya, mengambil hak milik kakaknya. Kedua, dengan cara yang tidak adil, Yakub telah merebut berkat yang seharusnya miliknya. Esau kakaknya pun marah, merasa dendam, berpikir untuk membunuh adiknya. Tentu saja sulit bagi Esau melupakan begitu saja peristiwa pahit itu. Tetapi tampaknya Esau belajar memahami kesalahannya. Ia belajar bahwa menyimpan dendam dan kebencian justru akan memberikan dampak buruk baginya. Esau pun belajar mengampuni. Dan dalam hal ini, Tuhan menghargai tindakan Esau yang bersedia menjalankan firman Tuhan. Kita mungkin punya pengalaman sama atau mirip dengan Esau. Kita melakukan kesalahan, ditipu, dikhianati, bahkan oleh orang yang terdekat kita. Pasti ada perasaan marah, sedih, benci. Tetapi Roh Kudus menghendaki kita berbaik hati, berdamai dan mengampuni. Hal ini tidak mudah dan prosesnya panjang sekali. Tetapi kita perlu melakukannya. Dengan demikian, hati kita pun berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita. Hari ini kita belajar hidup berdamai, memaafkan, dan hidup rukun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu, atas kasih karunia-Mu pada pagi hari ini. Kami telah membaca bagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan rema dalam kehidupan kami. Dan kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Engkau telah mengajarkan kami agar kami mau mengampuni, memaafkan, dan hidup berdamai dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan segala hidup kami agar kami selalu hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersatu hati mendoakan kami semua, baik guru-guru dan murid-murid yang mengikuti PJJ. Kiranya semangat yang dari Tuhan boleh terus ada di dalam hati kami ketika mengikuti pelajaran. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami, para guru dan karyawan, murid-murid, dan orang tua SDK 4. Tuhan, lindungi kami selalu di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami. Kami yakin
Tuhan terus ada bersama dengan bangsa kami. Kami juga terus mendoakan pandemi virus corona. Kami yakin ada rencana indah yang Tuhan siapkan. Kiranya kami pun terus mendukung usaha pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan, pandemi cepat berlalu dan kami dapat tinggal dengan aman dan nyaman di negara kami yang tercinta ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tadi bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Untuk menutup ibadah ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa bertumbuh dan berakar di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, kami masih ingin melanjutkan pembelajaran BDR. Berkatilah jaringan internet supaya lancar dan kami bisa belajar dengan baik. Berkati guru-guru kami supaya sehat selalu dan sabar mengajar kami. Engkau juga berkati orang tua kami supaya sehat selalu dan murah rezeki. Engkau berkati negara Republik Indonesia supaya tidak ada lagi corona dan kami bisa belajar dengan tatap muka. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa